bermaksiat, bisa berzina. Nah, jadi istilahnya maksiat sidik zina. Ada zina mata, ngelihat yang haram-haram, zina mulut, ngomong yang haram-haram, zina tangan, melakukan yang haram, zina perut, makan yang haram. Ini zina juga nih. Jadi zina terbagi dua, ada zina besar, ada zina kecil. Zina besar yaitu berhubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya, itu zina besar. Kalau zina kecil kayak zina mata, zina hidung, zina mulut. Ini hidung bisa zina. Ketika ada perempuan lewat pakai minyak wangi, ya, nanti lewat nanti nyium. Masuk ke hidung, naik ke otak, turun ke bawah. Ini berarti zina hidung. Berarti. Sekarang kita bahas ma'asir rijli, maksiat kaki. Apa itu maksiat kaki diantaranya? Terus? Al-masyu berjalan fi si'ayatin, untuk berbuat kejahatan, berusaha fi li muslimin, kepada orang Islam. Terus? Au qatlihi, atau membunuhnya. Terus? Jadi di antara maksiat kaki yaitu kita menuju seseorang untuk menyakitinya, untuk mengganggunya, untuk membunuhnya. Ini juga maksiat apa? Kaki. Di antaranya apa itu? Seperti perampok, copet. Jadi ketika dia melangkah dari rumahnya, berangkat. Dia punya grup namanya grup perampok Sepontianak. Lalu dia berangkat ingin merampok, berangkat 5 orang. Niatnya untuk merampok. Ini ketika dia jalan itu udah maksiat. Kenapa? Karena diganggu orang Islam. Maksiat kaki. Ketika dia berjalan belum nyampe ke tujuan, lalu ditabrak truk 5, truk tabrak truk, mati. Ini mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena walaupun dia belum melakukan gangguan, belum mengganggu orang, menyakiti orang, tapi dia berniat, ditulis sudah. Ya, ini bahaya. Makanya kalau kita terus baguskan niat kita, ubah terus niat ente. Contoh ente mondok di sini, niatnya mau nanti ngayal-ngayal, nanti kalau anak mondok tamat setelah ngabdi, apalagi sampai hafal mufradat, apalagi sampai hafal Al-Quran, berarti nanti anak balik akan dihormat orang. Tangan anak dicium-cium, nanti kalau anak tahlil, anak mimpi duduk di depan, pokok anak dihormat orang, dapat amplop, niat ente. Jadi ente niat mondok nih, biar ente jadi orang alim, biar dihormat orang, dicium tangan orang, biar dapat amplop. Ini salah niat dah. Yang niat gitu cepat ubah sekarang. Masih bisa berubah niat. Astagfirullahaladzim. Ana niat mondok ini ingin menjadi hamba Allah yang soleh, solihah, ingin menjadi umat Rasul, dan ingin menyenangkan kedua orang tua. Itu niatnya mondok. Bukan niat mondok ingin jadi kiai. Masalah ente nanti balik jadi kiai, jadi ulama, dipakai orang tak dipakai orang, itu bukan ente yang ngatur, itu Allah yang ngatur. Contohnya banyak alumni pondok alim balik tak jadi apa-apa. Bahkan sebaliknya, ada alumni pondok bodoh, otak micin, kurang 2 on otaknya, tapi insya Allah jadi kiai. Kemarin 3 malam lalu mas ceramah di rumah alumni Al-Jihad, ya, dengan Ustadz Ari ini. Ustadz Samsudinnya juga tahu, dekat kampung dia. Ada alumni Al-Jihad dulu ketika mondok di Bahlul, naudzubillah. Ya, kampungnya di Bunggor tuh. Kemarin bersolawat dengan Habib Fahmi. Cuma yang degil tuh ketika ceramah dengan Habib Fahmi, jadi panitianya tak kenal mas. Panitia yang nunggu mas di tikungan tuh tak kenal mas. Akhirnya mas belok ke kanan. Mas tak tahu rupanya acaranya belok kiri. Ketika mas belok kanan, mas agak ragu, nanya ke pasukan yang nunggu tuh, macam-macam, ada pasukan Banser, Laskar Sakera, Forum Komunikasi Orang Bugis, Masya Allah yang kompak mereka. Mas tanya, udah belok kanan. Mas tanya, acaranya di mana nih? Oh pak, sana pak, belok kiri pak. Enggak kecok, panggil bapak cok gitu. Sana pak, belok kiri pak. Iya, kali ceramah omel-omel kan dia. Ya tadi malam mas ngomel lagi. Tadi malam mas ceramah dengan Habib Toha bersolawat di desa Bunut ini dekat Kumpai, Banga. Itu lucu lagi dengan saat harinya dengan Habibinya tuh. Ya, jadi ketika ada panitia udah hampir nyampe nih, sebenarnya belok kiri, padahal panitianya nih nunggu di simpang. Karena dia tak kenal mas. Sebenarnya suruh belok kiri, tapi kena dia mas suruh bujur. Ya mas ikutlah arah dia, mas pun tak tahu tempatnya. Bujur, nyampe ke hutan. Asli ke hutan. Sampai mobil tak bisa keluar.
Itu hutan kecil-kecil dah. Kenapa pula jalan tambah kecil? Nggak ada manusia. Akhirnya ada orang muncul dari hutan. Ya orang hutan namanya ya. InsyaAllah ndak rumah dia dekat situ cuma satu. Namanya siapa yang bantu? Mas Yadi namanya. Oh Pak Kiai, ini salah pakai ini hutan. Kok bisa sampai sini? Ya ini panitia aja di Bahlul nih. Bukan suruh belok kiri, suruh bujur. Untung dia hebat mobil langsung mundur padahal jalannya kecil. Kalau Mas tak bisa dah. Andaikan Mas melekat situ, ya biarkan mobil balik. Biar panitia ngurus. Tinggal telepon. Anak tak jadi ceramah, anak disesatkan di hutan nih. Ya. Siapa mau ngeluarkan jalannya kecil sempit. Payah gitu. Untung dia nih kayak orang kampung situ tahu seluk beluk jalan kan. Akhirnya mundur nyampe situ. Ngomel lagi Mas. Yang mau omel-omel lagi panitia. Tak kebiasaan. Ya untung kena Mas, kena ulama-ulama kayak Ustaz Somad pokoknya. Ya nyasar ke hutan kan payah gak nyasar ke hutan. Emangnya mau berak di hutan orang gak ceramah. Masya Allah dihadiri oleh Sultan ya Habib Toha, ramai ada 1000 lebih padahal hujan. Nah jadi sampai apa tadi itu ceritanya? Apa tadi sebelumnya? Betulkan niat, ngerti? Niat betulkan. Kalau itu niatnya salah, kadang-kadang ada santri al-jihad, bukan niat. Santri al-jihad yang Bahlul ini, Masya Allah, pondoknya banyak santrinya. Bahkan anak dia ini juga bangun pondok juga. Yang 3 malam lalu diresmikan dia. Ini kenapa? Karena dapat barokah pondok. Jadi tidak pasti di pondok alim balik jadi ulama, tidak pasti juga di pondok bodoh balik tidak dipakai orang. Bahkan banyak santri-santri yang tidak nyangka di pondok al-jihad tuh, yang tidak terlalu pintar, ketika balik Masya Allah jadi ustadz punya santri, dihormati orang. Kenapa? Karena barokah pondok. Jadi ya barokah pondok, niatnya betul kan pondok. Ikhlas juga paling penting juga khidmah. Udah Mas bilang berapa kali khidmah pondok. Khidmah nih bantu pondok. Ketika pondok kamar kotor enggak usah pakai suruh. Tapi kalau itu sebaliknya, ketika kamar kotor, pondok depan kotor, itu cuek jalan ya. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Nanti ada orang ngelihat ente bisa kena balanya pondok. Ketika ada orang lihat, astagfirullah, di pondoknya kok jorok, kok kotor pondoknya. Berarti sebabnya ente udah tahu ada sampah ente biarkan. Tapi kalau ente bagus ketika ada sampah enggak pakai surut, ambil dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anak niat ambil sampah nih biar pondok bersih, hati anak bersih, biar nanti anak balik jadi anak soleh. Allah, anak soleh gitu niatnya. Bismillah. Ya, Mas tanyakan Ustaz Sipulnya. Ustaz Sipulnya itu sepondok dengan Mahdi Bata-Bata. Ini dekat kamar masjid ada rumah putra kiai namanya Lora Amin. Udah meninggal beliau. Putra kiai namanya Lora Amin. Ini halamannya besar halaman dia. Hampir sama dengan musola dia. Halaman rumahnya. Banyak pohon besar-besar. Tiap pagi sore sampahnya itu segerobak. Sampah daun. Banyak sampahnya. Beliau tidak ada nyuruh Mas. Padahal sebenarnya ada tugas dari kata orang sana kebulaan, khaddam. Tugas untuk nyapu. Ma bilang ke dia, ente berhenti. Ente tak usah nyapu lagi. Ente cari kerja lain. Ya. Ngapa tuh? Biar anak yang nyapu. Oh nyaman kata dia. Kok rokok nempuh hidung tidungan kata dia. Anak enak kalau gitu. Tidur-tiduran ya. Iya tidur ya ente tidur-tiduran. Biar anak nyapu pagi sore. 3 tahun mah mondok Bata-Bata. 3 tahun mah nyapu. Nyapu besar kayak gitu. Tiap hari. Masukkan karung sampai almarhum nih Lora Amin nih. Pertama kali mah nyapu kan tak kenal ke Mas. Dilihat kena dia. Siapa ente kata dia. Siapa namanya ente? Atuillah Lora. Dari mana? Dari Pontianak. Izin Lora. Anak yang mau nyapu tiap hari Lora. Ya minta barokah. Oh iya. Pagi sore 3 tahun. Tanya Ustaz Sipul. Nanti kalau ketemu Ustaz Sipul ngajar, Ustaz betul tak Mas Toto tukang sapu rumahnya Lora Amin tiap hari. Sampahnya berkarung, pikul sampahnya, buang ke tong sampah tiap hari 3 tahun. Akhirnya jangan lihat, Mas Toto Masya Allah kok bisa ceramah. Padahal Mas di pondok bukan penceramah biasa kayak itu bodoh bala. Ya. Bodoh tak pandai ceramah. Cuma ketika balik tiba-tiba Mas heran. Ya tambah lama Mas ceramah tambah lama enggak pakai mikir lagi, bahkan tambah laju cerut gitu ya. Kayak keluar
Kalau ente kan tahu sendiri kalau macara itu ya. Jadi nanti kalau ingin sukses di pondok, ketika nanti ente balik, khidmah. Tidak kalah pentingnya khidmah. Makanya kenapa ada pengabdian tuh di sini Abi mengajar ente agar ente biasa khidmah. Bukan cuma pengabdian, selain ngabdi. Niatkan bismillahirrahmanirrahim, jalan di tangga ada sampah, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan dan nanti Allah, ana ngambil sampah ini ya Allah dalam hati sambil jalan, biar pondok bersih, hati ana bersih, mudah-mudahan biar ana jadi orang manfaat dunia akhirat. Ambil bismillahirrahmanirrahim, ambil. Insyaallah. Ya, ini terbukti ke Mas. Di Dalwa, Dalwa Mas tukang nyikat WC-nya Abuya di samping rumah Abuya. Enggak tahu masih ada enggak WC? Masih ada. Samping rumah Abuya ada 2 WC dulu. Itu WC itu. Tiap pagi enggak ada piket. Tak pakai piket. Ya, enggak pakai piket. Itu sebenarnya ada petugasnya tuh, Musaidin tuh, pembantu pondok yang tugas. Mas sama dengan ketika Mas pindah dari Bata-Bata ke Dalwa, Mas cari apa yang bisa Mas kerjakan tanpa piket. Piket tetap, piket kamar tetap Mas jalankan. Ya, rupanya mah lihat ada tukang sikatnya. Mau bilang, ente tak usah nyikat WC, anak tiap hari. Tak usah lah, nanti ente lihat. Nah, anak tiap hari, ente santai. Oh iya lah, enak lah, tadi suka dia. Bodoh kan. Ya, Emas suka karena Emas nyikat WC guru, WC kiai. Dia suka karena tak nyikat. Nyikat tiap hari Mas nyikat. Mengkilat WC sampai pintu-pintunya, dinding-dindingnya masih ikat. Selama berapa tahun? 8 tahun. Nah, ente baru pikir semenit enggak bersih, mau jadi ulama, benih ulama keramat. Nah, makanya jangan sampai kotor pondok. Ya kalau pondok bersih digarakan ente, apalagi yang udah jadwal piket enggak kerjakan piket. Ini balaknya berlipat nih. Dia udah tugas dia enggak ngerjakan. Nah, terus Auma atau sesuatu yadurruhu yang membahayakan orang lain, yadurruhu yang membahayakan orang lain, yadurruhu yang membahayakannya. Auma atau sesuatu, Mas tak bisa nyaring ya, karena serah. Auma atau sesuatu yadurruhu yang membahayakannya, bighairi haqqin tanpa hak, bighairi haqqin tanpa hak. Terus wa ghairi dzalika min kulli ma harama al-masyu ilaihi, wa ghairi dzalika dan selain itu, wa ghairi dzalika dan selain itu min min kulli ma dari segala sesuatu, min kulli ma dari segala sesuatu, haruma yang haram, haruma yang haram, al-masyu berjalan, al-masyu berjalan alaihi atasnya, alaihi atasnya. Terus jadi di antara maksiat-maksiat kaki juga kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri. Ente udah tahu ngejar kelayang kena beling, masih ente ngejar kelayang, ini maksiat kaki. Ente tahu ini, kalau kemarin ente lewat kampung situ, ya banyak orang numpuk sampah. Ente karena antu kelayang, ngejar kelayang, bukan lihat jalan, lihat kelayang kayak emak dulu masih kecil. Ya, kalau ngejar kelayang enggak lihat ke bawah, lihat ke atas. Wah, nabrak pohon, berdarah di sini. Kelayang tak dapat. Pernah masih gitu. Kena beling Mas pernah. So biasa kena beling. Kalau orang zaman dulu kena paku, kena beling bukan nangis. Sekarang sibuk, anak juga kena paku. Mas sakit, mas sakit, mas sakit. Mas sakit. Orang zaman dulu kena paku. Kena paku, nganu sendiri, ambil sendal pukul. Beri jeruk sambal, pukul. Pukul sampai karat-karatnya keluar, pukul. Dah, selesai. Dah tak beri obat, jalan main lagi. Kena silet, main silet, beri kopi. Ini zaman dulu, beri kopi. Nggak ada lapor orang tua, nggak ada. Nggak ada lapor Abi Umi, nggak ada. Kesemua kau rumah gitu. Orang zaman dulu gitu. Cuma luka, cek, ada beri kopi. Selesai, main lagi, kelayang lagi. Ya. Sekarang kena silet, ya Allah, Antonius. Jawa amat. Ya. Ini orang zaman dulu gitu. Ma pernah kena beling, kaki mau tebal sih. Segini, kena beling. Jadi di dalam parit tuh cari ikan gendang gendis. Tahu ikan gendang gendis itu? Ikan gendang gendis yang hitam kuning kan cantik itu kan? Ikan gendang gendis, ikan jolong-jolong.
ikan apa lagi, buntal. Tahu ikan buntal? Kalau ente sentuh pungut kembang. Ini hapit dia. Hapit kalau ente sentuh pungut ke hapit. Aduh, akhirnya karena asik cari ikan, nggak tahu di pare itu banyak beling. Mas tak terasa karena dalam air nginjak beling tak terasa. Dapat ikan gendang gendis banyak. Zaman dulu ikan gendang gendis banyak di pare itu ya. Ketika Mas jalan tak terasa nih. Ini udah darah udah banyak, tak terasa. Ya kawan Mas sambil nunduk melihat ikan gendang gendis. Sekali lama-lama kawan Mas yang melihat udah jauh jalan. Mas darah. Kaki Mas itu lihat tuh segini, udah nganga loh. Nganga. Enggak dijahit. Diperban ya. Enggak bilang gabi ngambil. Ada kawan Mas takut kena pukul kan zaman dulu kan kalau bilang. Karena aku luka gara-gara cari ikan gendang gendis. Bukan perban yang beli kain. Perban sih beli kopi. Perban ramai-ramai dengan kawan ikat. Jadi kan Mas tak ketemu Abi ada 3 hari. Betapuk di kamar santri takut ketahuan. Tapuk. Jadi kalau sholat biar tak ketahuan jalan ke Abi itu pura-pura tak bincang. Kalau suruh makan kan Nabi pakai kaos kaki. Kaos kaki sejuk bi. Dia tak ketahuan. Kan kalau ketahuan orang zaman dulu dia marah. Enggak dipukul enggak marah. Itulah kau tuh kalau orang zaman dulu tuh. Ngapa pula main ke parit? Ngapa pula Kalau orang zaman sekarang kan enggak. Anaknya luka, aduh kasihan dia. Orang zaman dulu Masya Allah. Orang tuh zaman dulu gitu tuh suka marah, melatih apa? Itu sebenarnya mereka tuh melatih mental kita. Enggak manja, enggak cengeng, enggak letoy, enggak lemah. Itu orang zaman dulu. Makanya orang-orang zaman dulu kuat-kuat mentalnya. Sekarang ada putus dengan pacar. Sampai buat video dimasukkan di Pontianak Media. Kayak sapi benganga. Ini orang zaman sekarang. Lebay, letoy, loyo. Ya. Nah, jadi termasuk maksiat kaki, kita membahayakan diri kita sendiri. Udah tahu itu berbahaya, tapi masih dilakukan. Di antara juga maksiat kaki, melangkah ke tempat-tempat maksiat. Pergi ke diskotik, ya. Kan tidak siap nih pergi diskotik, jalan pakai motor. Mati suul khatimah. Karena niat ente ke diskotik. Tapi sebaliknya, ente niatnya ke pondok. Ketika liburan, ente mau balik dari pondoknya ke rumah. Ya, liburan diantar orang tua itu. Tabrak, mati dua-duanya. Surga. Mati syahid. Apa kata Nabi Muhammad? Man mata wa huwa fi talabil ilmi mata syahidan. Al hadis atau kamakal. Man mata wa huwa fi talabil ilmi mata syahidan. Yang artinya barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, baik dia ketika liburan, selama dia belum niat berhenti, itu dianggap santri, meninggal, mata syahidan, mati syahid. Orang mati syahid, surga. Nah, makanya ente biar tetap dianggap mati syahid, ketika nanti ente berhenti dari al-jihad, bukan berhenti, niatkan dalam hati. Ya Allah, ana ini niat bukan niat berhenti. Ana niat meneruskan perjuangan abi, perjuangan al-jihad. Ketika nanti ente mati, tetap ente ditulis sebagai santri syahid. Ya. Kayak mah gitu, maka ketika berhenti dari bata-bata pindah ke Dalwa sampai ke Hadramut Yaman begitu. Sampai sekarang tak ada niat berhenti. Ya, dalam hati iman niat memperjuangkan, ya, memperjuangkan Dalwa, bata-bata, Rubat Habib Salim Syadhi, guru-guru Mas, memperjuangkan dia, perjuangan beliau, mengikuti perjuangan beliau. Jadi gitu nanti siapa yang pengabdian, ketika berhenti jangan niat berhenti. Ya. Niat dalam hati begitu. Tapi kalau kita Mas berhenti senang gitu Mas, apakah termasuk enggak niat memperjuangkan? Ya enggak. Namanya orang senang keluar dari pondok biasalah. Ya. Karena kayak ayam dikurung. Coba ente punya ayam kurung setahun, lepaslah ayam ente. Loncat-loncat tak? Oh, loncat-loncat dia. Burung dikurung setahun, lepaskan burung. Suka kakek ente sekarang nih kan. Coba nanti liburan lepas dari kandang dari sini. Ya. Liburan kurang seminggu, ente tak enak makan, tak enak tidur. Kan saking senangnya. Pikiran ente, badan ente ada di pondok, tapi nyawa ruh ente ada di rumah. Badannya aja. Tuh kalau nak balik saat 3 hari gitu, badannya ada di pondok, tapi pikirannya ruhnya ada di rumah. Walaupun guru ente ustad ngajar, tak nyambung ente, tak nyambung. Badan karena tak ada ruhnya. Tak ruh gini nah. Mayal. Ya.
Ini di pondok nih ya. Makanya hati-hati, niat, betulkan niat. Terus Ma'asil farji. Ma'asil farji dan zina. ma'asil farji, maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan. Seperti apa maksiat kemaluan? Di antaranya terus kezina. Seperti berzina. Apa itu perzinahan? Perzinahan yaitu hubungan. Ya, memasukkannya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, yang mana perempuan tersebut bukan istrinya, maka dia disebut berzina. Zina terbagi dua, ada zina muhson, ada ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson yaitu orang yang sudah menikah. Orang sudah menikah suami istri atau pernah menikah lalu bercerai. Ada duda, ada janda, pernah kawin, lalu dia berzina. Ya, atau suami istri, suaminya berzina lagi dengan perempuan lain, istrinya berzina lagi dengan laki-laki lain. Jadi orang selingkuh ini bukan cuma laki-laki, perempuan juga banyak yang selingkuh. Ketika suami berangkat nanam ubi, dia pun nanam ubi dalam rumah. Nah, suami cari duit, berangkat kerja ke sawah nanam ubi. Istri pun tutup pintu nanam ubi gak berdua dengan laki orang. Tak mau kalah dia. Cuma suami balik dapat duit, dia dapat anak baru. Nah, ini hati-hati. Ini zina muhson, orang yang sudah menikah atau pernah menikah lalu dia berzina dengan orang lain, ini namanya zina muhson. Zina muhson dosanya sangat berat. Hukumannya gimana? Hukumannya dia ditanam di dalam tanah sampai leher, nanti dilempar dengan batu sampai mati. Yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson, dia bujangan, perawan, belum pernah kawin lalu berzina. Ini hukumannya dosa juga dosa besar juga ya. Hukumannya cuma bedanya dosanya sama-sama besar, cuma bedanya tidak dipangkong tapi dicambuk pakai rotan 100 kali rotan. Nah, makanya ada riwayat tuh namanya Ibn Abdullah. Ya, Ibn Abdullah Sayyidina Abdullah. Beliau ini mengaku bahwa beliau berzina. Beliau masih bujang. Lalu dilakukanlah hukum Islam, dicambuk tidak sampai selesai, kalau tidak salah meninggal. Cuma kalau kita udah dilakukan hukum Islam yang berzina ini, ya baik dilempar dengan batu atau dicambuk 100 rotan, ketika dia mati itu juga dihitung Allah mengampuni dosanya. Ya, insyaallah dia akan mati syahid. Kenapa? Karena dia rela dirinya diperlakukan secara hukum Islam. Siapa yang mau? Kira-kira ente mau? Ente tidak berzina. Ya, mau tak ente ngaku? Lalu biar dipangkong kepala ente sampai mati, mau tak kira-kira? Tidak mungkin mau kalau imannya tak kuat. Suatu hari ada perempuan datang kepada Nabi, Nabi, ana berzina. Ya, maksud dia tuh dia pingin tobat, dia nyesal pada Allah, dia ini istri orang. Ya, maksudnya dia laporkan Nabi biar dia kena Nabi dirajam, dilempar pakai batu biar sampai meninggal, biar dosanya hilang. Gitu maksud dia. Dibilang Nabi, ana berzina. Kata Nabi ini ingin ngalihkan pembicaraan dia. Mungkin ente bukan berzina kali, tak sampai masuk tu benda cek-cek. Kalau ini kata mas ni cek-cek gitu ya, mungkin dia cuma cium-cium kata. Kayaknya pokoknya Nabi dialihkan. Dan itu dapat berapa lama? Udah beberapa minggu datang lagi. Nabi, ana berzina. Kata dia. Akhirnya kata Nabi, kalau ente berzina, ya udah tunggu nanti. Ya, kalau anak ente anak hamil nih Nabi, anak hamil, anak hasil zina, ya udah tunggu nanti anak ente lahir. Kalau masih lama kurang berapa bulan. Maksud Nabi itu apa? Udah ente tak usah datang lagi. Maksud Nabi gitu, biar ente tobat pada Allah, antara diri ente dengan Allah aja, tak usah cerita dengan orang. Maksud Nabi gitu. Cuma di Masya Allah imannya sangat kuat, datang lagi setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Ini Nabi, anak-anak udah lahir, anak tuh berzina, anak minta rajam, minta. Ya akhirnya Nabi menyuruh para sahabat ditanam, ya dilempar ke sahabat-sahabat sampai meninggal dunia. Minta dirajam, pangkong pakai batu sampai mati. Ayo kira-kira kalau kita kuat? Pangkong pakai batu, kena suban nangis. Batu suban, ini suban. Jawa amat kena suban. Kalau orang zaman dulu kena suban ndak bukan langsung dia ngambil peniti sendiri congkel sampai berdarah-darah masuk. Ibaratnya gitu ya, ndak nangis. Ya zaman sekarang nih ya Allah, zaman cengeng, zaman manja. Ente kena goreng sikit nelpon.
Nagore. Lalu mama abon nelpon mas, ada yang nelpon mas. Assalamualaikum Pak Ustaz, anak saya kadang-kadang kan gatal-gatal. Nggak, itu fitnah. Itu fitnah. Bukan fitnah lagi, fitnah. Kalau mak ente nelpon dia sakit, mak bilang dah sehat. Kata siapa sakit? Nggak, biar mak ente tak datang ke sini. Tapi kata kawannya, ente percaya anak percaya kawannya. Hah? Kalau ente percaya kawannya, suruh mondokkan kawannya itu. Mesti tak percaya. Maka kalau dia itu marah kan, mak omel kan. Ya. Sakit-sakit sikit mau dijemput. Pemanja. Akhirnya balik jadi orang leto itu, tak kuat ketika berjuang. Tengah ceramah dipergikan polisi, langsung tak ceramah lagi seumur hidup. Nah, makanya leto di pondok, mental tak kuat. Nah, tapi kalau penceramah hebat nak dipergikan polisi, nak pergikan siapa, makin keras malah dia ceramahnya. Tapi tergantung amplopnya lah ya, kalau amplopnya agak tipis-tipis. Ini penceramah ya, ada gak yang gitu? Tak semua ya. Terus, jadi maksiat kemaluan. Yang pertama zina, yang kedua waliwati, liwat, homoseksual, lesbian. Homoseksual nih laki-laki mau dengan laki-laki, seperti yang biasa najor tiap malam di Gertak 1. Kalau mau balik ceramah biasa dengan Ustadz Ari itu, mau balik ceramah di Singkawang kalau jauh-jauh jam 3. Nanti pelan-pelan di Gertak 1 itu banyak laki-laki cantik. Lemah gemulai, siang yanto malam yanti, siang totok malam tuti, siang atok malam ati. Tuti kentut sebuti, tuti habis kentut mati. Banyak tuh di Gertak 1. Ya, dia ini naudzubillah pelacur laki-laki. Jadi yang make dia sama-sama laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Ini dosa besar, maksiat kemaluan. Laki-laki mau ke laki-laki. Jangan ke perempuan mau ke perempuan, juga ada perempuan mau ke perempuan. Di barat mereka ini udah bosan berhubungan dengan laki-laki perempuan. Laki-laki berhubungan dengan perempuan zina udah bosan. Akhirnya mereka berzina laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Udah bosan juga. Akhirnya berzina dengan siapa? Berzina dengan hewan. Dengan hewan. Sampai di Amerika nih, di negara kafir sana, ada orang kawin dengan hewan. Resepsi pernikahan ada penghulunya. Saya nikahkan anjing dengan tunangannya. Anjing ditunangkannya. Kayak ada penceramah nih, nanti dengar seram nih penceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kiai-kiai, muslimin muslimat, anjing-anjing, babi-babi itu haram dimakan. Betul? Ketika dia dengar, aduh anak dibilang anjing kan. Apa tak terkejut? Ada gaya penceramah gitu ada. Tapi penceramah yang ngetop, yang udah ngetop, kayak Ustaz Somad. Kalau nanti baru penceramah sekali ikut pangkong orang nanti. Yang keren itu kan, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anjing-anjing, babi-babi. Itu haram dimakan. Betul kata dia. Oh rupanya ada itu haram dimakan. Dikira orang dikira anjing babi. Tak bagus kalau kayak gitu. Ya memang penceramah nak melucu, cuma tak bagus nih, terlalu seram tuh ya. Lu di Amerika gitu, di luar negeri menikah sampai betul-betul kawin. Bahkan ada orang kawin dengan benda mati yang lain, benda-benda mati, kawin dengan boneka. Saking bosannya mereka orang-orang kafir sana di Amerika. Laki-laki kawin dengan perempuan bosan, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan bosan, kawin dengan hewan bosan, akhirnya kawin dengan boneka. Yang perempuan kawin dengan boneka, yang laki-laki kawin dengan boneka. Udah bingung dah mereka nih. Makanya di sana banyak orang masuk Islam. Kenapa banyak orang masuk Islam? Karena mereka mikir Islam ini Masya Allah. Ya Islam Masya Allah mengharamkan seperti itu. Sedangkan mereka boleh-boleh saja. Yang penting judulnya mau sama mau. Berarti ente kalau ada kambing mau kita ya udah. Mau sama mau dengan kambing. Terus selanjutnya. Wal istimna'i dan onani dan masturbasi. Onani laki-laki, masturbasi perempuan. Onani dan masturbasi itu mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri atau media-media yang lain. Laki-laki dikeluarkan dengan tangannya. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ini juga dosa besar. Perempuan juga dikeluarkan dengan tangannya atau benda-benda yang lain.
Laki-laki ketika ngelihat donat bernafsu. Perempuan ketika ngelihat sosis bernafsu. Ada orang beli timun sekarang. Umpamanya. Ya. Ini namanya istimna. Istimna itu mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri atau dengan barang-barang yang lain. Ini juga hukumnya dosa besar. Nanti di akhirat oleh Allah ditampakkan ketika di padang mahsyar dikumpulkan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, orang yang suka istimna, ya, yang istimna ini tangannya besar sekali, terbesar di antara tangan orang. Ya, kemaluan juga besar kayak tiang listrik. Ya laki-laki, yang perempuan juga besar kayak gue, besar. Ya, nanti orang hanya bisa ngelihat. Ya, dilihat kena orang semua nih lihat di situ. Ada api, ada emas, Ustadz Somad ngelihat. Ya, itu tak ngomong, diam ya, cuma orang tahu. Oh, rupanya Hafid nunduk orangnya, masya Allah, di musola kerjanya ini. Pantas tangannya besar. Hati-hati, ngerti? Nah, untuk bilang mendalik ini dosa besar. Nah, makanya kenapa dianjurkan menikah agar kita tidak melakukan maksiat kemaluan. Yang nanti ngabdi, yang mau menikah cepat menikah. Tak usah nunggu lagi. Belum ada kerja mas, alah tak usah. Kata Allah dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yunihimullah min fadli. Nikah dulu. Kalau nanti ente tak punya duit, tak punya kerja, pasti oleh Allah akan diberi kerja. Jangan takut. Bismillah, nikah aja dulu. Ya, modal aja kancut dengan isinya. Yang penting niat betul-betul. Nah, terus apa lagi? Lanjut. Wa ghairiha dan yang lain min ma'asil farji dari maksiat kemaluan. Wa ghairiha dan yang lain min ma'asil farji dari maksiat kemaluan. Ya, maksiat kemaluan banyak. Ya, berzina, onani, masturbasi. Kalau laki-laki onani, kalau perempuan masturbasi. Atau apa suka disentuh-sentuh kemaluannya, akhirnya nafsunya naik. Ini juga maksiat, tak boleh. Atau nonton film porno, akhirnya nafsunya, kemaluannya masih bernafsu. Ini juga maksiat kemaluan. Alas, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.